Pada suatu hari di sebuah desa bernama Arumbaya, yang dulunya dikenal sebagai surga kecil di lembah hijau, kehidupan warganya perlahan mulai berubah suram. Di bawah kepemimpinan Bu Sekar, kepala desa yang dikenal tegas namun penuh ambisi, desa itu mulai kehilangan sinarnya. Dari jalan-jalan berlubang hingga sawah-sawah yang tak lagi produktif, tanda-tanda keterpurukan pun nampak jelas. Namun, tak ada yang menyangka bahwa di balik kemewahan rumah besar Bu Sekar, tersembunyi rahasia kelam yang merenggut masa depan desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun dirampas untuk memenuhi ambisi dan kemewahan keluarganya. Malam itu, di ruang kerja megahnya, Bu Sekar duduk di kursi besar berlapis kulit, sementara Seva berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan malas. Di atas meja, tumpukan dokumen keuangan desa tergeletak, sebagian telah diberi tanda tangan. Ibu yakin ini nggak akan ketahuan? Seva, kamu tuh harus belajar bahwa dunia ini bukan soal benar atau salah. Dunia adalah tentang siapa yang lebih pintar mengambil kesempatan. Aku suka sih cara ibu berpikir, tapi kalau ketahuan gimana? Udahlah, gak akan ada yang tahu kok. Semuanya udah ibu atur juga. Kamu tenang aja, lagian gak akan ada yang bisa ngebuktiin juga. Jadi, uang untuk bangun jalan desa masuk ke rekening kita dong, Bu. Gak cuma jalan desa kok, dana buat pendidikan sama kesehatan juga. Mereka juga gak akan pernah meriksa secara rinci, jadi kenapa enggak? Ibu hebat deh. Aku nggak tahu kenapa orang-orang desa begitu bodoh mempercayai semua ini pada kita. Mereka tuh gak bodoh, mereka cuma lemah sama gampang diatur, Seva. Kalau mereka bisa dibodohin terus, kita bisa hidup kayak gini selamanya dong, Bu. Ya dong, asal kamu tahu satu hal, jangan pernah lengah. Dunia ini bukan untuk mereka yang ragu. Seva mengangguk, lalu keduanya tertawa kecil. Di ruangan itu, di balik dinding megah dan lampu kristal yang berkilauan, keputusan gelap telah dibuat, tanpa memikirkan bagaimana kehidupan desa di luar sana yang perlahan mulai hancur. Malam itu pula, di dalam rumah kecil yang sederhana, Kiara duduk termenung di atas kasurnya, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Hanya cahaya samar dari pelita minyak yang menemani pikirannya yang kalut. Di tangannya tumpukan dokumen berdebu tergeletak, tetapi meskipun tampak usang, isinya begitu berharga. Dalam dokumen itu terungkap dengan jelas bagaimana Bu Sekar, kepala desa sekaligus bibi yang begitu dihormatinya, telah menggelapkan uang pembangunan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan warga desa. Kepercayaan yang telah lama terbangun kini terasa begitu rapuh, seperti kaca yang pecah tak dapat lagi disatukan. Ketukan pintu terdengar. Rania, ibu Kiara, masuk ke kamar sembari membawa secangkir teh hangat. Wajahnya penuh kasih, tetapi raut kekhawatiran tak dapat lagi disembunyikannya. Anakku, apa kau baik-baik saja? Apa yang sedang kau pikirkan, nak? Ibu, ini bukti bahwa Bibi telah korupsi. Tapi kalau aku ngelapor, gimana dengan keselamatan kita? Aku takut, Bu. Aku takut kalau kita jadi sasarannya. Nak, ingatlah pesan ayahmu. Hanya kebenaran yang akan menang. Jika kau menanggung amanah ini, Allah akan menjagamu dalam lindungannya. Keesokan harinya, di pendopo desa yang teduh, Kiara bertemu dengan Rianti, seorang jurnalis muda yang dikenal vokal dalam memperjuangkan keadilan. Udara pagi yang segar mengalir melalui celah-celah atap, membuat daun-daun yang bergoyang seolah menyuarakan harapan. Apa kau yakin ini bisa membantuku? Ini bukti yang kuat. Jika kita laporkan ke pihak berwajib, Bu Sekar tak akan bisa mengelak. Tapi kita butuh dukungan warga.
Mereka tuh takut. Sekar punya banyak pengikut yang bisa membungkam siapapun yang melawannya. Kiara, kebenaran tak butuh senjata. Dia berdiri sendiri, mematahkan rantai kebohongan. Lagi pula, Dharma melindungi mereka yang menjaganya. Kita akan melakukannya bersama. Di sisi lain, suasana di rumah besar Ibu Sekar terasa begitu kontras dengan hiruk-pikuk desa yang jauh di luar sana. Ruang tamu yang mewah dengan furnitur elegan dan dinding yang dipenuhi dengan lukisan mahal, mencerminkan hidup yang jauh dari kesulitan. Namun, di balik kemewahan itu ada ketegangan yang membayangi keluarga yang tampak sempurna. Arumi dan Seva, dua anak Ibu Sekar, duduk berhadapan. Pembicaraan mereka semakin berat. Seva, kamu tuh tahu gak sih, ibu tuh udah ngelakuin kesalahan besar. Kita gak bisa terus pura-pura gak tahu. Kesalahan? Emang apa yang salah sama nikmatin hidup? Semua orang juga ngelakuin kali. Arumi, lagian ibu cuma pakai apa yang udah ada di tangannya. Tapi itu uang rakyat, Seva. Banyak orang yang menderita karena perbuatan ibu. Kalau begitu, aku gak akan tinggal diem aja sih. Kalau kamu pengen ngebela orang lain, ya silahkan. Tapi jangan heran ya kalau kamu jadi musuh keluarga sendiri. Arumi terdiam, hatinya terasa berat. Terkadang hidupnya seperti terjebak antara loyalitas pada keluarga dan kebenaran yang harus diperjuangkan. Wajah Seva yang tanpa bersalah pun semakin menguatkan tekad Arumi. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk mendekati Kiara. Meskipun dia tahu konsekuensinya, dia tak akan bisa membiarkan kezaliman terus berjalan. Malam itu, Kiara dan ibunya berjalan menyusuri jalan setapak menuju masjid desa. Udara malam terasa dingin, namun di hati Kiara ada kesejukan yang lebih dalam, meski keraguan masih menguasainya. Mereka datang untuk meminta nasihat dari Pak Ustadz Arif, sosok yang dihormati dan selalu menjadi rujukan dalam setiap keputusan penting di desa. Sampainya di masjid, Pak Ustadz Arif menyambut mereka dengan senyum ramah. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Kiara terkejut. Tanpa berkata apa-apa, Pak Ustadz Arif memandang Kiara dengan bijaksana. Kiara, apa yang membuat hatimu bergetar, nak? Apakah rasa takut lebih besar dari amanah? Kiara terdiam sejenak, matanya membulat. Bagaimana Pak Ustadz bisa tahu? Dia belum sempat mengungkapkan keraguannya. Tapi dalam sekejap, Kiara merasa seperti ada yang sudah terbaca oleh Pak Ustadz, seolah-olah segala kegelisahannya telah diketahui. Dengan suara yang sedikit gemetar, Kiara akhirnya menceritakan segalanya. Takut kehilangan keluarganya, dilema antara melindungi mereka atau memperjuangkan kebenaran yang menyakitkan. Dia tahu bahwa langkah ini takkan mudah, namun tak ada pilihan selain memilih jalan yang benar. Allah telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan di surat At-Toha ayat 132, Allah memerintahkan kita untuk terus berjuang dalam kebenaran. Amanah itu berat, Kiara, tapi jika kau menjaganya, Allah akan melindungimu. Kata-kata itu mengalir ke dalam jiwa Kiara, menenangkan setiap kegelisahannya. Ia mengangguk, merasa hati dan pikirannya semakin teguh. Bersama ibunya, mereka pulang malam itu dengan langkah lebih ringan, penuh tekad untuk melakukan yang benar. Seminggu berlalu, bukti yang dikumpulkan oleh Rianti, Kiara, dan Arumi sudah lebih dari cukup untuk memberikan jerak kepada Ibu Sekar. Di balai desa, suasana tampak tegang. Ibu Sekar yang sebelumnya terlihat angkuh dan penuh percaya diri, kini duduk kursi kayu dengan tangan diborgol. Di hadapannya, petugas polisi mengawasi dengan ketat. Warga desa berkumpul di luar, melihat kejadian ini dengan campuran cemas dan lega. Mereka tahu hari ini adalah titik balik bagi desa mereka. Ada perlu apa kalian? Bersamaan dengan surat ini, Anda kami tangkap karena telah menggelapkan dana pembangunan desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan warga. Dana yang Anda korupsi mencapai total 4,5 miliar rupiah.
uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan warga desa. Kalian nuduh saya, ini tuh cuma konspirasi. Asal kalian tahu ya, saya sudah memimpin desa ini dengan baik loh. Semua yang saya lakukan ya untuk kebaikan kalian juga. Pak, tangkap dia. Baik, Bu. Apa-apaan ini? Untuk lebih rincinya, Anda bisa jelaskan ke kantor polisi. Ibu Sekar terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, dia tak bisa lagi mengelak. Semua yang dilakukannya akhirnya terungkap. Dengan perasaan kalah, dia hanya bisa menundukkan kepala saat dibawa ke mobil polisi. Di luar sana, layar televisi rumah warga desa Arumbaya menayangkan siaran yang sudah ditunggu-tunggu. Warga berkumpul di ruang tamu, ruang makan, dan bahkan di warung kopi, mendengarkan dengan seksama laporan yang akan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Di ruang studio TV Arumbaya, Rianti duduk di depan kamera. Wajahnya serius namun penuh harapan. Layar televisi di seluruh desa menayangkan laporan yang baru saja didapatkan. Selamat siang warga desa Arumbaya dan sekitarnya. Kini Anda sedang menyaksikan berita utama di TV Arumbaya. Saya Rianti dan berikut adalah kabar terbaru yang mencatatkan sejarah penting bagi desa kita. Berita utama siang ini, Kepala Desa Arumbaya Ibu Sekar resmi ditahan oleh pihak berwenang atas tuduhan korupsi besar-besaran. Penangkapan ini terjadi setelah adanya laporan dan bukti yang berhasil dikumpulkan dari berbagai pihak yang berani menyuarakan kebenaran. Dana pembangunan desa yang selama ini diselewengkan mencapai total 4,5 miliar rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi Ibu Sekar. Program-program penting untuk warga desa terhenti dan kesejahteraan rakyat terabaikan. Namun berkat kerja keras Kiara, Arumi, dan dukungan warga desa, kebenaran akhirnya terungkap. Menurut informasi yang kami terima, penangkapan ini juga menjadi hasil dari dukungan berbagai pihak, termasuk warga yang berani bersaksi meski menghadapi ancaman. Warga desa Arumbaya, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga, bahwa keadilan tidak akan tertutup oleh kebohongan. Suara kebenaran, sekecil apapun, dapat mengguncang bahkan tembok kezaliman yang dibangun selama ini. Demikian laporan utama hari ini dari TV Arumbaya. Mari bersama-sama membangun desa ini kembali. Dengan semangat baru, penuh kejujuran dan kerja keras. Saya Rianti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Beberapa bulan setelah peristiwa besar yang mengubah wajah desa Arumbaya, perubahan yang luar biasa mulai terasa. Jalan-jalan yang dulunya rusak kini diperbaiki. Infrastruktur yang terbengkalai kembali dibangun dengan dana yang kini dialokasikan dengan benar. Masyarakat yang dulu terpecah kini bekerja bahu-membahu memperbaiki desa mereka, menyatukan kekuatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hidup akan kembali bermakna. Kebenaran adalah cahaya, dan cahaya itu tak pernah padam. Di setiap sudut desa angin membawa cerita sahasra, bahwa seseorang dengan hati yang teguh mampu melawan gelapnya ilusi pengkhianatan. Arumbaya kini menjadi lambang sebuah janji, bahwa dharma yang dijaga dengan tulus akan membawa bakti yang tak pernah usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan surat At-Tahrim ayat 6 dan At-Taha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang menghantarkannya adalah manusia dari batu. Jaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak berhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian kita akan membaca surat At-Taha ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak menerima rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang beriman. Sadaqallahu